saya sebagai rakyat menuntut kepada negara untuk bertindak tegas kepada siapapun, termasuk mantan menteri atau menteri yang menjabat atau pejabat yang menjabat di pemerintahan Kabinet Prabowo atau di pemerintahan sebelumnya, bahkan presiden sekalipun yang memberikan izin, kalau dia tidak bertanggung jawab, tidak ada efek jerah, dan kita malu kepada anak cucu kita mewariskan negeri yang compang-camping, yang hutannya berantakan, rusak parah karena keserakahan kita. Inilah wujud nyata dari serakah nomik yang disampaikan oleh Presiden Prabowo. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi di Anak Bangsa Channel. Sahabat Indonesia, kita bicara bencana di Sumatera. Kemarin sudah saya bahas bagaimana bencana ekologi terbesar sepanjang sejarah Indonesia ini terjadi. Kita tidak bisa membiarkan hal ini berlalu begitu saja. Harus ada yang dipersalahkan. Bagaimana para pengusaha-pengusaha yang melakukan pembalakan kayu-kayu gelondongan dengan berbagai alasan lah, untuk bahan baku pabrik kertas mereka lah, untuk pembukaan kebun kelapa sawit dan sebagainya, itu terjadi sudah bertahun-tahun, yang masif itu terjadi 10 tahun terakhir. Nah, mengapa bencana Sumatera belum ditetapkan sebagai bencana nasional? Ini masalah teknis lah. Saya kira Presiden Prabowo yang sudah turun langsung ke lapangan itu pasti akan menentukan atau menetapkan itu bencana nasional, bencana ekologi yang tidak bisa kita abaikan. Sahabat Indonesia, kita bicara bencana di Sumatera. Kemarin sudah saya bahas bagaimana kayu gelondongan yang berjumlah ribuan itu datang dari hulu sungai, menerjang, terbawa arus sungai yang luar biasa hebat, merusak pemukiman, merusak jembatan, merusak infrastruktur, dan itu terjadi masif khususnya di Sumatera Utara. Cuaca ekstrim tetap harus menjadi alasan memang, tapi tidak bisa kita abaikan bahwa pengelolaan ekologi kita, terutama hutan-hutan dan langkah-langkah deforestasi hutan yang dilakukan oleh pemerintah yang bersama dengan para pengusaha zolim ini, itu telah mengorbankan totalnya lebih dari 700 orang meninggal, kemudian ada sekian ratus lagi yang masih hilang dan berapa juta orang yang terdampak. Dan lucunya saya melihat ada pengusaha yang mempunyai pabrik kertas terbesar, ternyata dia masih pejabat negara juga. Selama 10 tahun yang lalu dia juga pejabat terus dan menduduki posisi sentral, dan sekarang juga dipakai oleh Presiden Prabowo juga meskipun bukan sebagai menteri ya. Nah, orang-orang seperti ini tidak bisa kita biarkan, termasuk menteri-menteri kehutanan, menteri lingkungan hidup, menteri ESDM, itu juga harus ditelisik mengapa perizinan penambangan mineral, penambangan hutan itu dilakukan begitu brutal begitu ya. Jadi kita tidak bisa abai. Ada menteri kehutanan, menteri lingkungan hidup, menteri SDM, dan orang-orang mungkin pejabat-pejabat, jenderal-jenderal, purnawirawan yang membackingi tambang, yang membackingi perkebunan kelapa sawit, pengusaha-pengusaha hitam,
itu tidak bisa kita lepaskan begitu saja. Mereka harus ditetapkan sebagai orang yang bertanggung jawab terjadinya bencana ekologi terbesar di dunia ini. Bencana ekologi, saya mungkin terlalu berlebihan mengatakan itu bencana ekologi terbesar di dunia, tapi bagi saya katakanlah terbesar di Indonesia. Sudah lebih dari 700 orang meninggal, kalau dihitung dengan yang hilang 1000 orang meninggal. Masa kita tidak bisa menentukan siapa yang bertanggung jawab? Ini juga pembelajaran yang baik bagi kepala BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, untuk hati-hati membuat narasi. Kemarin mengatakan, oh bencana yang diekspos di media sosial, di lapangannya tidak begitu mencekam, akhirnya ditegur oleh Presiden. Hati-hati membuat narasi publik. Jangan juga seperti Zulkifli Hasan misalkan. Dia punya andil besar dalam memberikan izin deforestasi hutan di Indonesia selama dia menjadi Menteri Kehutanan waktu itu. Sampai dia diperolok-olok dunia melalui bintang Hollywood Harrison Ford. Tiba-tiba datang ke lokasi bencana memanggul beras sendiri. Itu pencitraan kelas kambing, receh. Sahabat Indonesia, di sisi lain saya bahagia. Beberapa kelompok masyarakat berhasil menggalang dana yang begitu besar untuk membantu saudara-saudara kita di Sumatera. Saya berharap pemerintah melalui TNI, Polri, Kemensos, BNPB ataupun stakeholder yang lain harus segera merehabilitasi ketiga provinsi yang terdampak luar biasa ini. Dan saya yakin ini belum selesai karena curah hujan masih begitu tinggi. Apalagi saya dengar kemarin Gunung Merapi juga sudah mulai meletus ini. Ini kan bencana-bencana yang bertubi-tubi. Harus ada semacam kontemplasi. Mengapa ini terjadi di Aceh, Sumatera Utara, di Sumatera Barat. Ini mungkin harus kita telisik lagi. Bagaimana seorang pemimpin negara menentukan pembantu-pembantunya di posisi strategis. Jangan diberikan oleh orang yang tidak kapabel, orang yang punya kong kali kong, orang yang bermental koruptif, memperkaya diri sendiri. Akhirnya yang terjadi, para pengusaha-pengusaha itu pesta pora di atas penderitaan rakyat. Sekarang mereka kemana? Pada saat rakyat menderita seperti ini, mereka kemana? Itu para jenderal yang punya pabrik kertas itu, yang suka berkoar-koar itu, tanggung jawab atau tidak? Katakanlah mereka sudah melakukan penghutanan kembali, membutuhkan waktu yang berapa puluh tahun lagi agar vegetasi hutan itu kembali normal. Itu semacam halusinasi kalau Kementerian Kehutanan mengatakan kita sudah melakukan program penghutanan kembali. Hutan di Sumatera, satu pohon itu sudah puluhan tahun atau ratusan tahun berdiri di sana. Bagaimana bisa dilakukan dengan program penghutanan kembali yang sudah terlanjur gundul begitu? Kita harus mengecam program hutan tanaman industri. Karena itu sudah merusak ekologi kita dengan luar biasa. Hutan kita dibabat habis. Dimulai dari Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, semua dengan jargon kita menjadi produsen kelapa sawit terbesar di dunia. Tapi apa dampaknya bagi rakyat kalau akhirnya terjadi bencana sebesar ini? Siapa yang menikmati perkebunan kelapa sawit? Seberapa besar masukan untuk negara?
Yang paling menikmati adalah pengusaha-pengusaha besar itu. Jadi bencana ekologi ini kita mohon kepada negara, kepada Presiden Prabowo yang mempunyai ketegasan sikap. Apalagi sekarang Presiden membentuk PKH, Satgas PKH, penertiban kawasan hutan. Inilah saatnya. Pembalakan liar mulai diinventarisasi dan diberikan efek jera yang paling parah sehingga tidak terjadi bencana ekologi yang lebih besar lagi. Tidak bisa kita abaikan begitu saja. Saya sebagai rakyat menuntut kepada negara untuk bertindak tegas kepada siapapun, termasuk mantan menteri atau menteri yang menjabat atau pejabat yang menjabat di pemerintahan Kabinet Prabowo atau di pemerintahan sebelumnya, bahkan presiden sekalipun yang memberikan izin, kalau dia tidak bertanggung jawab, tidak ada efek jera, dan kita malu kepada anak cucu kita mewariskan negeri yang compang-camping, yang hutannya berantakan, rusak parah karena keserakan kita. Inilah wujud nyata dari serakah nomik yang disampaikan oleh Presiden Prabowo. Nyata dan akibatnya nyata, alam mulai murka. Karena apa? Alam diperkosa habis-habisan, ini akibatnya. Dengan segala kepedihan kita, kedukaan kita melihat begitu banyak korban, kita tidak boleh lelah untuk bersuara mengingatkan. Harus ada yang bertanggung jawab, jangan dibiarkan para pengusaha atau pejabat atau mantan pejabat elit-elit negeri, entah itu Jenderal Purnawirawan, entah itu Jenderal Belang, Jenderal Botak, Petak, atau sekalipun harus bertanggung jawab. Jangan dibiarkan negara ini dicabik-cabik oleh keserakan, oleh para elit-elit. Ini yang ingin saya sampaikan untuk kedua kali dalam seminggu terakhir ini, karena saya merasa bahwa bencana di Sumatera ini belum berakhir dan kita belum melihat langkah konkret apapun dari negara kecuali memberikan bantuan tanggap darurat. Itu kita hargai. Solidaritas masyarakat kita hargai, tapi kita harus mempunyai keberanian untuk menentukan siapa yang paling bertanggung jawab terjadinya bencana ekologi yang terbesar di Indonesia saat ini. Jangan kita hanya menyalahkan cuaca yang ekstrim, itu satu hal yang harus kita akui, tapi keterparahan bencana itu mayoritas dominan ditunjang oleh keserakan kita dalam membabat hutan-hutan itu, akhirnya yang terjadi bencana ekologi yang sangat mengerikan. Sahabat Indonesia, teruslah bersuara. Saya terus akan bersuara. Kita mendukung Presiden Prabowo untuk menegakkan hukum, menegakkan kedaulatan NKRI, menegakkan kedaulatan ekonomi, agar benar-benar rakyat itu dimakmurkan, bukan rakyat itu disengsarakan lalu dikorbankan seperti kasus di Sumatera. Terima kasih sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudy selanjutnya. Sampai jumpa.